Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citwindi Sylvia Wanda, NPM 181000078, kelas B, mata kuliah Hukum Perusahaan Universitas Pasundan 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum perusahaan, yakni Good Corporate Government, di mana materi ini adalah sebuah pembahasan yang mana bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kalian pasti bertanya, kenapa saya mengambil materi ini untuk suatu pemenuhan ujian akhir semester? Di sini saya akan menjelaskan bahwa good corporate governance ini penting dalam sebuah perusahaan karena dapat kita lihat pada era ini kita sering mendengar banyak perusahaan yang terpuruk karena tata kelolaan pemerintahan sebuah perusahaan yang tidak baik, sehingga banyak fraud yang terjadi atau tidak ada investor yang mau membeli saham perusahaan. Dengan buruknya pelaksanaan corporate governance, maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan diikuti dengan tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor baru juga enggan untuk melakukan investasi. Corporate governance atau tata kelola perusahaan telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa yang akan datang. Good corporate governance berpotensi mengatasi krisis dan menjaga perusahaan untuk tetap berada dalam kendali manajemen yang baik dan disiplin. Pada dasarnya, good corporate governance memiliki konsep yang mencerminkan struktur organisasi, pembagian kerja, pembagian wewenang, dan uraian beban tanggung jawab yang jelas untuk setiap struktur perusahaan. Untuk menjaga agar perusahaan tidak oleng, maka semua kekuatan sumber daya perusahaan secara total dan utuh harus mampu menjaga efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dari aset, liability, dan serta equity perusahaan termasuk cash flow dan profit perusahaan dalam keseimbangan yang tepat dengan cara-cara pengelolaan yang patuh pada prinsip-prinsip good corporate governance. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kerangka kerja untuk mencapai suatu misi. Guna tercapainya misi tersebut, maka harus ada aturan-aturan yang jelas berupa pedoman atau petunjuk dan etika bisnis. Sebelum beranjak ke materi pokok, saya akan menjelaskan atau memberikan informasi mengenai profil PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia berdiri di Indonesia semenjak tahun 1933. Awalnya bernama Levers Zip Fabriken NV yang dioperasikan di Batavia dan merubah nama menjadi PT Unilever Indonesia. Pada tahun 1980 dan go public, menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 1981. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan consumer products, yaitu home and personal care, serta food and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang terkenal di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, dan masih banyak merek-merek atau brand-brand yang terkenal lainnya. Untuk itu dalam pembahasan ini saya mengambil 3 bahasan atau 3 identifikasi masalah yang akan saya kaji. Pertama, apa itu GCG atau lebih ke ruang lingkup yang isinya adalah definisi, prinsip menurut undang-undang dan prinsip-prinsip dari good corporate governance. Kemudian yang kedua adalah apa dampak bagi perusahaan yang tidak menerapkan prinsip good corporate governance dan bagaimana keberhasilan dari PT Unilever dalam penerapan GCG tersebut. Pertama, kita akan bahas mengenai definisi good corporate governance itu apa. Good corporate governance yaitu bisa memberikan rambu-rambu setiap organ perusahaan menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
Adapun menurut ensiklopedia, corporate governance adalah serangkaian kemajuan, kebiasaan, kebijakan, hukum, dan lembaga yang mempengaruhi cara korporasi dengan diarahkan, dikelola, atau dikendalikan. Secara umum, definisi good corporate governance merupakan suatu mekanisme tata kelola tata organisasi perusahaan secara baik guna melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan jalannya dilaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance. Prinsip good corporate governance ini pun terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mana penerapan prinsip GCG ini mutlak harus dilaksanakan karena telah diperintah oleh ketentuan pasal 4 Undang-Undang PT yang menyatakan bahwa terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, dituangkan di dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikat baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik atau good corporate governance dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan. Peraturan pelaksanaannya antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, dan peraturan lainnya. Prinsip-prinsip penerapan good corporate governance ini memiliki prinsip pokok untuk dapat kita perhatikan untuk agar terselenggaranya praktik good corporate governance dalam suatu perusahaan ini. Yang pertama adalah prinsip keterbukaan atau transparansi yang menurut pasal 5 prinsip dasar good corporate governance dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dalam melaksanakan proses dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Apabila prinsip itu diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham dan dewan komisaris beserta direksi. Ketiga adalah adanya responsibility atau pertanggungjawaban perusahaan, kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelola perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, adanya kemandirian atau independensi adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima, adanya keadilan. Secara sederhana, kesetaraan dan kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, apa akibat perusahaan atau dampak yang dirasakan oleh perusahaan yang tidak menerapkan good corporate governance dalam perusahaannya? Secara garis besar, terdapat 3 gejala umum yang menandakan bahwa masih rendahnya atau dapat kita sebutkan nihil. Nihilnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance di tanah air. Ketiganya adalah markup atau penggelembungan biaya dalam proyek investasi, pemberian komisi atau gratifikasi, barang dan jasa, serta dari sisi pemerintah adanya pemberian suap dalam perizinan. Pada level perusahaan, markup, pemberian komisi, dan suap dalam perizinan dapat merugikan perusahaan secara finansial. Hal ini karena perusahaan mengeluarkan cost yang lebih besar daripada semestinya. Belum lagi bila perusahaan tersebut tersandung hukum akibat perbuatan oknum yang melakukan perbuatan curang seperti di atas. Pada skala yang lebih luas, penggelembungan biaya dalam proyek investasi dan pemberian komisi dalam pengadaan barang dan jasa akan berdampak nilai buku aset lebih tinggi daripada yang sesungguhnya. Kondisi ini kemudian mendorong terjadinya overfinancing dalam perekonomian. Dampak tidak menerapkannya good corporate governance dalam suatu perusahaan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan pada tingkat terparahnya tutupnya perusahaan tersebut, tapi juga perekonomian suatu negara.
Nah, di sini saya akan menjelaskan keberhasilan PT Unilever yang menerapkan prinsip GCG. Salah satu PT Unilever Indonesia yang merupakan perusahaan bertaraf multinasional dan memiliki jaringan yang cukup luas dalam level nasional maupun internasional. Dalam upaya pelaksanaan GCG ini, PT Unilever Indonesia mendapat predikat yang sangat baik di antara perusahaan lainnya di Indonesia. Sebagai bukti nyata, pada tahun 2008 dan 2009, PT Unilever Indonesia mendapatkan penghargaan Overall Best Managed Company Indonesia Large Cap oleh Asia Money. Hal ini menunjukkan bahwa Unilever memiliki komitmen penuh untuk menyelenggarakan good corporate governance dengan bersungguh-sungguh demi kemajuan perusahaan. Kemudian PT Unilever merumuskan dan menerapkan nilai-nilai perusahaan ke dalam perilaku dan etika bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance dan budaya kerja perusahaan ke dalam pedoman etika bisnis. Pedoman etika bisnis dan perilaku ini merupakan kompilasi kebijakan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama antara perusahaan dengan pegawai yang akan mempengaruhi, membentuk, dan menetapkan standar tingkah laku baik bagi pengurus maupun pegawai dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hasil dari penerapan good corporate governance telah dibuktikan oleh PT Unilever Indonesia yang mampu bertahan lebih dari 80 tahun. Unilever Indonesia telah menetapkan Pranata Corporate Governance yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya, serta hubungan antara rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Selain itu, corporate governance juga mencakup sistem dan kebijakan yang mengatur pengelolaan aset dan risiko untuk mendukung kesehatan finansial dan pencapaian tujuan pembangunan, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, pengembangan sumber daya manusia, praktik manajemen keselamatan dan lingkungan, serta pengembangan budaya perusahaan. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa good corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Terdapat 4 komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas fundamental suatu perusahaan. Penerapan good corporate governance ini berkelanjutan juga dapat mengarahkan perusahaan dalam memitigasi risiko, menjaga standar kualitas produk, dan meningkatkan akses permodalan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam materi yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.